Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Kenapa Gojek menerapkan sistem prioritas? Begini, teman-teman, tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap customer itu sendiri, ya. Kenapa sistem prioritas itu diterapkan? Begini, alasan pertama yang saya amati yaitu tentang durabilitas fisik driver itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, durabilitas atau durability kendaraan atau motor itu sendiri. Itu dua hal itu yang akan menimbulkan atau menghasilkan output jadi layanan lebih optimal. Nah, ketika dua faktor ini, dua poin ini bisa terpenuhi minimal ini ya. Nah, secara fisik kan pasti ya. Secara drivernya pasti sehat, kuat ya. Untuk menyelesaikan beberapa trip atau bahkan ada yang sampai 30, 35, 40 atau bahkan lebih. Itulah berarti driver tersebut dikategorikan benar-benar siap, sehat secara fisik untuk menjalankan beberapa order bahkan sampai puluhan ya. Kenapa itu termasuk layanan optimal? Karena pasti kita kan nganterin orang, nyawa orang ya, kita bawa nyawa orang ibarat kata. Kita perlu namanya kesehatan yang prima ya. Kalau fisiknya drivernya nggak prima, nggak sehat, itu gimana mau menjaga keselamatan penumpang itu sendiri? Itu ya kan, benar nggak? Terus yang kedua, motor itu jelas. Kalau motornya nggak prima, kayak keadaan drivernya nggak sehat, itu gimana mau maksimal untuk mengantarkan si customernya itu. Kalau misalkan ada namanya posisi tiba-tiba yang tadinya panas, tiba-tiba hujan. Nah, keadaan motornya ini salah satu contoh misal, bannya botak. Itu kan pasti akan menimbulkan kekhawatiran ketika tiba-tiba hujan atau gerimis minimal lah, itu jalan pasti basah, itu akan mengakibatkan resiko kecelakaan. Nah, itu salah satu durability motor itu sendiri. Kalau bannya botak gimana mau aman gitu kan. Terus misalkan kayak apalagi shock breaker misalkan keras atau nggak bekerja dengan semestinya. Terus apalagi misalkan pambel nggak dirawat, CVT nggak dirawat, tiba-tiba putus di jalan. Itu yang diterapkan secara alami oleh sistem prioritas ini. Jadi poinnya di sini kesimpulannya bahwa sistem prioritas itu bukan hanya sekedar memberikan orderan yang jauh lebih melimpah kepada driver-driver yang punya kinerja bagus dalam hal pendapatan, jumlah trip yang banyak, terus performa penyelesaian order, bukan hanya sebatas itu ya. Kalau kita bahkan mungkin nggak ada yang sadar, nggak ada yang pernah buat konten seperti ini menjelaskan bahwa Gojek selain menerapkan sistem prioritas juga mengeliminasi secara alami. Apa mengeliminasi secara alami? Yaitu mengeliminasi driver-driver yang emang kurang secara fisiknya, durability fisiknya itu udah menurun atau lagi nggak sehat atau apapun. Terus yang kedua tadi mengeliminasi kendaraan-kendaraan yang emang tidak layak untuk membawa penumpang karena alasan keselamatan itu secara langsung ya, secara tidak langsung bahkan nggak banyak yang sadar tentang hal ini. Makanya kenapa itu semua berkesinambungan, berhubungan sama yang namanya kenapa ada yang gacor, ada yang anyep. Nah, ketika yang gacor terus-terusan gacor dengan pendapatan yang baik, terus stabil, pastinya dengan pendapatan dan akunnya stabil ini pasti dia kan secara secara otomatis dia punya pendapatan yang baik, yang layak ya untuk perawatan motornya, untuk vitamin badannya, terus asupan gizi yang lain untuk badannya sendiri, perawatan misalkan kayak pijit atau apa segala macam, terus ke motornya perawatan spare part, pergantian spare part yang rutin, terus oli ya, yang penting itu punya budget di situ. Kalau akun-akun yang gacor, kenapa kejadian dalam hal ojol ini terutama Gojek banyak yang gacor, ada juga banyak yang anyep. Itulah fungsinya sistem prioritas.
secara alami untuk memfilter mana-mana yang driver layak untuk melayani fitur layanan GoRed ini, mana yang enggak. Itu secara otomatis akan berlaku teman-teman, secara sadar nggak sadar. Tapi bukan berarti hanya hal itu doang untuk mendapatkan kinerja akun yang baik. Butuh pemahaman dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ada faktor-faktor X-nya, misalkan kayak kita harus paham tentang prioritas layanan, terus kilometernya, argonya, terus potensi spotnya yang cocok dengan karakter akun itu sendiri, itu juga harus diperlukan. Tapi di sini saya mau ngejelasin bahwa secara nggak sadar kita dituntut untuk menjaga kestabilan durability dua hal tadi, yaitu durabilitas drivernya, kesehatan driver, dan kesehatan kendaraan. Nah, makanya kenapa yang lagi gacornya awet. Karena dia udah pasti bisa beli vitamin, bisa beli oli, bisa beli vitamin untuk dirinya sendiri, terus tidurnya cukup, ya kan, nggak sampai yang molor-molor kayak yang akun anyap dari pagi sampai malam nggak dapet, terus kena mentalnya. Itu makanya kenapa banyak yang nggak sehat secara fisik, terus berimbaslah kepada perawatan motornya jadi nggak kerawat. Jangankan untuk beli oli teman-teman, untuk beli bensin aja notabene susah ya. Justru malah bensinnya kebuang untuk ngalur ngidul keliling sana ke sini, nggak dapat order. Nah, habis di situ boro-boro buat ganti panbel, ganti roller, apalagi sampai ganti kampas ganda, itu hampir-hampir susah untuk diwujudin gitu teman-teman. Jadi Gojek itu secara nggak langsung begitu menerapkannya. Jadi jangan heran kenapa ada yang akunnya dia posisinya jauh malah yang diutamain, karena itu secara sistemnya ngebacanya kinerjanya dia bagus secara pendapatan, jadi yang diutamain itu teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, mungkin banyak yang nggak tahu tentang hal ini, bahkan belum ada lah penjelasan tentang hal ini tuh, mungkin baru saya ngejelasin. Tapi di sini yang penting saya udah ngasih info-info yang mungkin belum tersentuh oleh siapapun, dan saya alhamdulillah punya cara baca yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi ya itulah gunanya channel ini ada. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami kenapa kita harus tetap menjaga kestabilan badan motor sampai akun kita supaya stabil. Itu apa? Supaya apa tujuannya begitu? Kita mendapatkan prioritas dari cara kerja sistem Gojek itu sendiri. Oke, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.